para alumni sekalian yang kami cintai, dalam kesempatan yang berharga dan mulia ini, saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibbin akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran para alumni sekalian dalam acara reuni akbar ini. Dengan berbagai kesibukan kalian, baik sebagai pendakwah atau mubalik, sebagai pengasuh pondok pesantren, pengasuh majelis taklim, dan sebagai pengusaha dapat mengorbankan waktu untuk berhadir pada acara hari ini. Dan saya serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membalaskan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang perlu saya informasikan kepada para alumni sekalian tentang keadaan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin saat ini tahun 1443 Hijriah atau 2022 Miladiah. Santri Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, baik putra maupun putri, baik di Barabai maupun Balangan, itu berkisar 1.800 orang. Dan insya Allah dalam minggu ini akan masuk yang putra berkisar 250 orang dan yang putri 200 orang. Jadi insya Allah jumlah santri kita berkisar di 2.200 orang pada tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah semakin tahun semakin ada pertambahan santri, semakin ada pertambahan pembangunan asrama, dan mudah-mudahan setiap tahun ada perbaikan kualitas pendidikan di pondok pesantren ini. Dan keberhasilan selama ini, kemajuan selama ini ada tidak lepas daripada dukungan semua pihak, terutama doa dan dukungan dari para habaib, para alim ulama, dan juga dukungan dari para alumni sekalian. Para alumni sekalian yang saya cintai, kita berharap bahwa akan ada peningkatan kualitas tentang pendidikan santri di pondok pesantren ini, dan ada peningkatan dalam segi pendidikan akhlak dan moral yang sangat kita perlukan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang ini. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perbedaan-perbedaan yang perlu kita sikapi dengan bijaksana dan berdasarkan dalil. Perbedaan-perbedaan terutama tentang penetapan berbagai macam hari-hari besar Islam, penetapan tentang waktu-waktu ibadah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun ini ada dua perbedaan dengan umumnya masyarakat kita. Pondok Pesantren Nurul Muhibbin melaksanakan puasa Ramadan lebih awal sehari daripada apa yang diumumkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, perbedaan yang baru tadi tentang
1 Zulhijjah 1443, yang mana kita pondok pesantren lebih dulu 1 hari. Kita 1 Zulhijjah pada hari Kamis, sedangkan ketetapan pemerintah pada hari Jumat, sehingga hari Idul Adha-nya pun perbedaan. Kita melaksanakan sholat Id pada hari Sabtu dan pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pada hari Ahad. Nah, dalam hal ini saya perlu memberikan informasi kepada para alumni sekalian tentang dalil atau pijakan kenapa kita berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di sini saya jelaskan bahwa kita dalam hal ini mengamalkan atau lebih jelasnya mengikuti, mempercayai, membenarkan para ahli hisab yang menghisab demikian. Nah, para ahli hisab yang kita yakini kebenarannya itu menghisab bahwa 1 Zulhijjah 1443 jatuh pada hari Kamis dan lebarannya jatuh pada hari Sabtu. Itu hasil daripada hisab dari orang-orang yang telah menghisab, dan kita yakini kebenarannya itu. Kenapa kita mengikuti hisab itu? Karena selama ini kita dalam menetapkan waktu sembahyang pun ikut mereka yang menghisab itu. Selama ini kita sembahyang zuhur 12 sekian, asar 3 sekian, maghrib jam 6 sekian. Kita mengikuti para ahli hisab itu. Tidak mengikuti pemerintah. Jadi pondok pesantren Darul Muhibin tidak menghisab, tetapi mengikuti, mempercayai para ahli hisab. Nah, jadi dalam hal urusan sembahyang yang merupakan kewajibannya lebih tinggi dari kewajiban-kewajiban yang lain, diserahkan kepada mereka ahli hisab tersebut. Masa dalam urusan menentukan Ramadan atau lainnya tidak mengikuti hisab tersebut. Jadi sekalian kita serahkan semua kepada mereka ahli hisab. Sembahyangnya kita mengikut ahli hisab. Jam 12 lewat sekian zuhur, 3 lewat sekian asar. Dan Ramadannya, Syawalnya, Dzulhijjahnya pun kita mengikuti para ahli hisab itu. Jadi kita kada setengah-setengah. Kita kada hendak urusan sembahyang mengikuti ahli hisab, tapi urusan puasa raya ikut pemerintah. Kita meyakini bahwa apabila sembahyang yang sedemikian tinggi kewajibannya itu kita mengikuti para ahli hisab tersebut, masa bulan puasa yang lebih rendah kewajiban dari sembahyang kita tidak mengikuti para ahli hisab tersebut. Jadi dengan dasar itu bahwa pondok pesantren ini sembahyang 5 waktu mengikuti para ahli hisab tersebut, dan puasanya pun, hari rayanya pun mengikuti apa yang dikerjakan oleh para ahli hisab tersebut. Bukan artinya tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada orang-orang yang ru'yat hilal, tapi hanya sebagai konsisten. Artinya dalam semua hal, mulai dari salat, puasa, hari raya, konsisten mengikuti para ahli hisab tersebut.
Jadi dasarnya kenapa kita berdahulu atau berbeda daripada pemerintah, karena dasar kita adalah mengikuti, mempercayai para ahli hisab. Selama ini kita sembahyang mengikuti ahli hisab, maka yang bukan sembahyang pun kita mengikuti para ahli hisab juga. Jadi itu dasar kenapa kita berbeda. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak ingin bahwa sembahyang mengikuti ulama hisab, percaya kepada mereka, tapi urusan bulan puasa, urusan hari raya tidak percaya kepada mereka. Nah, para alumni sekalian yang kami cintai, dalam segi hukum fikih tentang hisab ini, dalam mazhab Syafi'i, yaitu para ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i atau Syafi'iyah yang mutakaddimin, yang terdahulu, itu mereka tidak mengenal apa yang namanya hisab. Jadi bagi mereka itu semua adalah ru'yat. Jadi kalau anak sembahyang lihatin matahari, kalau anak sembahyang isya lihatin syafaqul ahmar hilang atau kada, kalau subuh lihati fajar timbul atau kada. Mereka tidak mengamalkan dan tidak membolehkan melakukan ibadah dengan melalui metode hisab. Ini umumnya para ulama-ulama mutakaddimin dari pengikut Imam Syafi'i seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi dan lain-lainnya. Nah, di kalangan ulama pengikut Syafi'i al-mutaakhirin yang belakangan, pandangan mereka tentang hisab ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 974 di Mekah. Nah, beliau ini tetap berpegang seperti ulama-ulama mutakaddimin, tidak ada hisab dalam beribadah dan tidak boleh menggunakan hisab dan tidak sah. Ibnu Hajar Al-Haytami, baik orang yang menghisab, baik orang yang percaya, tidak boleh mengamalkan dalam hal menentukan waktu ibadah, terutama ibadah-ibadah yang mensyaratkan waktu. Itu pendapat yang pertama. Jadi pendapat Ibnu Hajar ini tidak bisa kita memakai jadwal salat yang ada. Tidak bisa kita melihat jadwal penetapan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah dengan menggunakan hisab. Kalau orang sembahyang zuhur, lihatin matahari tergelincir apa belum? Kalau sembahyang asar, lihatin matahari apakah sudah sampai bayangannya seumpama atau belum? Jadi jam ini tidak ada gunanya untuk ibadat, karena jamnya adalah hisab. Nah, itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini salah seorang ulama besar yang wafat pada tahun 977 di Kairo, Mesir. Imam Asy-Syarbini berpendapat bahwa boleh menggunakan hisab. Boleh. Kita pakai hisab bagi yang ahli hisab dan bagi orang-orang yang meyakini, mempercayainya. Jadi kita menggunakan hisab itu boleh. Sehingga ada jadwal sembahyang tiap-tiap langgar, tiap-tiap masjid. Nah, ini tidak menggunakan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli,
anak dari Syihabuddin Ar-Ramli. Nah, ini pendapat Syamsuddin Ar-Ramli wajib bagi orang yang menghisab dan orang yang mempercayainya untuk mengikuti hisabnya. Wajib. Dan jadi ada 3 pendapat ini yang beredar di kalangan ulama mutaakhirin Imam Syafi'i. Imam Ar-Ramli mengatakan bahwa wajib bagi ahli hisab dan bagi orang yang percaya kepada hisab itu untuk mengamalkannya. Jadi bagi orang ahli hisab dan orang yang mempercayainya, kalau sudah menetapkan bahwa menurut hisab mereka jatuh pada hari ini, maka wajib mengikuti. Nah, ini pendapat Arab. Ketiga-tiga orang imam ini sama-sama pada mujtahid tarjih. Kelasnya, lipalnya. Lipalnya baik Ibnu Hajar Al-Haytami, baik Muhammad Khatib Asy-Syarbini atau Imam Ar-Ramli, sama-sama pada mujtahid tarjih. Dan sama-sama pada murid dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Imam Ar-Ramli wafat tahun 1004 di Kairo, Mesir. Nah, jadi inilah pedoman tentang dasar kita mengambil hisab itu. Bisa umpat Syarbini yang mengatakan boleh, atau Imam Ar-Ramli yang mengatakan wajib bagi ahli hisab dan orang yang mempercayainya mengamalkan dengan hisab. Dari 3 pendapat ulama ini, karena ini dari pendapat ulama-ulama yang mujtahid tarjih, mulai kita ambil salah satunya. Yang hendak umpat Ibnu Hajar silahkan. Ada usah meleti jam lagi sampai yang zuhur, lihat matahari. Karena jamnya hasil dari hisab. Nah, bagi yang hendak mengikuti pendapat Khatib Syarbini, boleh-boleh aja Sarah hendak melihati jam, hendak melihati matahari. Bagi pendapat Imam Ramli, wajib bagi ahli hisab dan yang mengikutinya mengamalkan hisabnya. Nah, di antara 3 pendapat ini menurut Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, gurunya dari Syekh Muhammad Samman Al-Madani yang wafat di Madinah, dikuburkan di Baqi. Ini wafat tahun 1200-an. Bagi beliau, di antara 3 pendapat tadi, yang mu'tamad menurut aku di sini pendapat Khatib Syarbini. Maka Syarbini mengatakan boleh. Jadi boleh bagi orang ahli hisab, boleh bagi orang yang mengikuti ahli hisab untuk hisab diikuti atau ru'yat atau melihat bulan. Ingat dulu waktu mengaji lawan tuan guru Haji Abdul Wahab Kampung Kadi, Jersiden, kita beda pendapat antara Ibnu Hajar itu lawan Imam Ramli. Beda pendapat 2 tuh, Itihi, Syarbini, umpat mana? Itu tuh yang mu'tamad. Nah, jadi di sini oleh Imam Qurdi dimu'tamadkan beliau pendapat Asy-Syarbini, itu boleh kita mengikuti hisab, boleh mengamalkan hasil hisab itu. Namun demikian bahwa pendapat Imam Ramli yang mengatakan wajib bagi ahli hisab dan orang yang mempercayainya itu mengamalkan hisab, ini ditulis dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kitab Nihayatul Muhtaj ini bukan sembarang kitab. Ini paling hebat kitab-kitab fikih. Satu-satunya kitab fikih yang dikarang, yang ditandatangani, dimu'tamadkan oleh 400 lebih ulama Mesir waktu itu. Ini kitab Nihayatul Muhtaj, syarah daripada Minhaj Imam Nawawi. Jadi dengan demikian,
para alumni sekalian, kalau pesantren kita ini berbeda dengan pemerintah, itu alasannya karena kita mengikuti hisab. Dan bukan hanya masalah Ramadan, Syawal, Hijjah, dan sembahyang pun hari-hari mengikuti hisab. Jadi bukan kita mengikuti Makkah, ada. Makkah terdahulu kita pada Makkah. 5 jam kita hanya Makkah. Itu sudah fitrah, sudah kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menciptakan bumi, menciptakan langit, matahari, bulan. Itu Allah ciptakan bahwa Indonesia ini 5 jam lebih dulu dari Saudi Arabia. Dan itu berlaku sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Jadi mustahil kita mengikuti Mekah. Sedangkan posisi kita Indonesia ini di bumi ini lebih dulu daripada Mekah. Jadi kada bujur bahwa kalau kita beda dengan pemerintah sama dengan Mekah, kita mengikuti Mekah itu ada bujur. Intinya kita mengikuti ahli hisab. Yang ahli hisab itu selama ini kita ikuti dalam hal menentukan waktu-waktu salat kita. Dan bukan dikatakan anti pemerintah, bukan dikatakan, ada boleh dikatakan anti pemerintah. Apalagi pemerintah pun menyilahkan kepada mereka-mereka yang ingin berbeda. Nah, para alumni sekalian yang kami cintai, jadi itulah hisab. Hisab ini ada 3. 1, hisab tentang wujudul hilal. Wujudul hilal ghairu mungkin ru'yah. Ada bulan di atas ufuk, tapi belum mungkin dilihat. Ini keberadaannya di bawah daripada 2 derajat. Ada wujudul hilal ma'im kanir ru'yah. Ada hilal dari ufuk serta mungkin dilihat. Ini kalau keadaan hilal berkisar 2 derajat. Ada yang ketiga, wujudul hilal ma'aqat dipastikan ru'yah. Ini kalau hilal berarti di atas 4 derajat. Jadi hisabnya ada 3. Ada hisab yang menetapkan bahwa bulan ada tapi kadang mungkin dilihat. Bulan ada mungkin dilihat. Bulan ada pasti dilihat. Dan menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli, Syihabuddin Ar-Ramli ini bapak dari Syamsuddin Ar-Ramli. Ujar beliau, bagi orang yang menghisab dan yang mempercayainya boleh mengamalkan hisab walaupun bulan itu tidak mungkin ru'yah, asal wujud. Nah, ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah. Muhammadiyah itu yang penting bulan wujud, ada walaupun 1,5 derajat, tapi sudah di ufuk, walaupun kadang mungkin ru'yah. Ini pendapat Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ini bukan pendapat Muhammadiyah, ini sudah ada sebelumnya pendapat daripada Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Kalaunya kita mungkin ru'yah sudah jelas, atau pastikan ru'yah itu sudah jelas lagi. Nah, seperti Zulhijjah kemarin itu menurut para ahli hisab umumnya bulan berada di sekitar 4 derajat lebih. Menurut ulama ahli hisab yang kita ikuti selama ini, bahwa bulan pada malam Kamis 1 Zulhijjah itu berada di kisaran 4 derajat lebih. Artinya apa? Itu wujudul hilal ma'aqat irum ru'yati. Bulan ada serta dipastikan bisa melihat bulan. Nah, para alumni sekalian yang kami cintai, jadi sekali lagi bahwa itulah alasan kenapa kita berbeda kadang-kadang dengan pemerintah, dengan umumnya masyarakat.
karena kita mengikuti hisab. Yang mana kita ikuti hisab itu bukan hanya masalah ini, tapi dalam masalah-masalah yang lain pun kita mengamalkan mengikuti hisab itu pula. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada para alumni sekalian tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, al-imbisat ilan nas majlibatun liqurana isu wal inkibat maksibatun lil adawah fakun bainal mumbasit wal munqabit. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengajarkan kita untuk bersikap menghadapi manusia. Al-imbisat ilan nas majlibatun liqurana isu. Sikap terbuka kepada manusia itu akan mendatangkan kawan-kawan yang jahat. Kita terbuka kepada siapapun. Kepada siapapun kita terima, siapapun kita kawani, siapapun kita dekati, siapapun kita hubungi, terbuka dengan manusia. Ini akan berdatangan kawan-kawan jahat kepada kita. Wal inkibat maksibatun lil adawah, menutup diri itu menarik kepada permusuhan. Kalau kita menutup diri, ada berhubungan ke sana, ada berhubungan ke sini, diam di rumah, menutup diri. Kalau ada urusan dengan orang, ini akan membawa permusuhan, dimusuhi orang kita. Lalu jersidin fakun bainal munbasit wal munqabit, jadilah engkau orang yang antara terbuka dan tertutup. Nah, artinya apa? Jadilah kita kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup. Ada saatnya kita tertutup, ada saatnya kita terbuka. Nah, ini lebih selamat daripada mendatangkan kawan-kawan yang jahat dan terhindar daripada permusuhan. Fakun bainal mumbasit wal munqabit. Yang terakhir, yang kelima, saya selaku pengasuh pesantren Nurul Muhibbin sangat bergembira, sangat menyambut baik terhadap pelaksanaan acara ini, dan terima kasih kepada panitia yang susah payah hingga terlaksananya acara ini. Dan mudah-mudahan acara ini di tahun-tahun yang akan datang dapat terlaksana lagi dan lebih divariasi acara-acaranya sehingga lebih bermanfaat bagi para alumni sekalian. Demikian harapan saya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi